Nanti kalau setiap pertanyaan nunggu screen ikut dulu baru jawab ya, ada juga. Agak kerasan suaranya kan, biar kedengaran. Ustaz mau nanya, Ustaz boleh sebutin nama sama jabatan Ustaz? Iya. Mulai nih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Khalik. Ya. Tempat tanggal lahir 10 Oktober 1977 di Lombok. Ya, pendidikan terakhir S2. Kemudian tugas saya di sini sebagai mudir pesantren. Bagaimana sih Ustaz sejarah terbentuknya pesantren luar ini? Sejarah terbentuknya pondok pesantren Nuar ini adalah sebuah upaya dari pengasuh pimpinan pesantren, yaitu Kiai Haji Fadlan Rabbani Garamatan. Tujuan utamanya adalah beliau ingin supaya generasi-generasi Nuar, khususnya kawasan timur Indonesia, bisa mendapatkan kualitas pendidikan yang baik, tidak hanya pendidikan agama tapi juga pendidikan umum, sehingga pada akhirnya nanti ketika mereka pulang ke daerah masing-masing sudah siap dengan isi dan misi pesantren yang dibuat oleh beliau. Kalau dari konsepnya sendiri nih Ustaz, pesantren luar ini tuh seperti apa sih Ustaz? Pesantren yang tahfiz kah atau lebih ke umum kah, dan apa sih yang beda dari pesantren lain Ustaz? Pesantren Nuar AFKN ini adalah di dalamnya kita menjanjikan ada ijazah pesantren, ada ijazah tahfizul Quran, dan ada ijazah sekolah atau madrasah. Artinya apa? Di dalam pondok pesantren ini ada pola-pola pendidikan yang sesuai dengan Diknas. Berarti ada jenjang dari MI, MTS, MA. Kemudian ada kurikulum pesantren sendiri khusus. Ya. Unggulan dari pesantren Nuar itu di dalamnya ada program tahfizul Quran, program bahasa Arab, program kajian kitab, dan lain sebagainya. Itu unggulan kita di pondok pesantren Nuar yang memang harus beda dengan yang lain. Arti atau makna dari penamaan Nuar itu sendiri apa Ustaz? Nuar itu adalah dari bahasa Arab, ya, nur. Ya. Nur itu artinya cahaya. Cahaya apa maksudnya? Cahaya keimanan, cahaya Islam, ya. Cahaya yang akan siap mencerahkan keimanan, ketakwaan khususnya di bumi Nuar sendiri. Ya, penamaan Nuar berangkat dari nama Pulau Irian pada masa kerajaan Islam, ya, dengan nama Nurul Biladil Islami. Oleh masyarakat sana menyebut Nur itu dengan dialeknya yaitu Nuar. Makanya kita menyebut pesantren ini dengan pesantren Nuar. Kalau arti dari filosofi lambang pada bendera Ponpes Nuarnya apa sih Ustaz? Yang pertama adalah filosofinya, ya. Nuar. Nuar artinya cahaya. Cahaya yang betul-betul terpancar dari keimanan yang terdalam, ya. Akidah, ya. Artinya simbolnya adalah, filosofinya adalah bagaimana santri atau orang yang belajar di pondok pesantren Nuar ini akidahnya harus lurus, ya. Akidahnya, ajarannya harus lurus. Makanya kita akidah, ya, ahli sunnah wal jamaah ala madhabi Imam Syafi'i. Kalau tujuan berdirinya pesantren Nuar ini apa aja sih Ustaz?
Salah satu tujuan dari berdirinya Pondok Pesantren Nuar adalah mencerdaskan, ya, mencerdaskan generasi-generasi Timur Indonesia dalam bidang ilmu, tidak hanya bidang agama, tapi juga bidang umum, termasuk kedisiplinan ilmu-ilmu yang lain. Kedua, mencetak generasi Qurani. Yang ketiga adalah membangun kualitas dakwah, generasi dakwah yang pada akhirnya nanti ketika mereka pulang ke kampung halaman masing-masing, mereka sudah siap untuk berdakwah di bawah bendera Al-Fatih Kafah Nusantara atau AFKN. Alasan kenapa berdiri di Pulau Jawa, khususnya di Kampung Bunut Setu ini apa, Ustaz? Apa alasan berdirinya Pondok Pesantren Nuar di daerah Setu Bekasi? Artinya kok tidak di daerah timur Indonesia? Ya. Yang pertama, supaya santri-santri yang datang dari timur ini kita timpa karakternya dengan perubahan-perubahan, ya, perubahan-perubahan yang berarti. Yang kedua, karena Bekasi adalah daerah yang dekat dengan ibu kota, makanya transfer keilmuannya dari kota, khususnya para profesor, para doktor, para ilmuwan akan cepat mentransfer ilmunya di Pondok Pesantren Nuar. Selanjutnya juga supaya kita bisa memantau dengan langsung, ya, santri-santri yang datang dari timur Indonesia, bahkan sebelum mereka masuk program KBM-nya, mereka harus ada studi training motivasi selama sepekan. Itu diisi oleh para ilmuwan, para profesor yang ada di daerah Jabodetabek yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kalau total dari keseluruhan para santri dan santriwatinya berapa sih, Ustaz? Alhamdulillah sampai saat ini kita di Pondok Pesantren Nuar ada sekitar 800 santri, baik ikhwan dan akhwat. Mayoritas berasal dari mana saja, Ustaz? Mayoritas kita di Pesantren Nuar menargetkan 80% dari timur Indonesia. 80% dari timur Indonesia ini adalah daerah Irian Jaya, ya, Papua, Maluku, kemudian Nusa Tenggara, ya, kemudian Sulawesi, kemudian ada juga dari Kalimantan, dari suku Dayak. Artinya tidak hanya di ujung timur Indonesia, tapi juga ada di daerah-daerah yang memang menjadi sasaran dakwah, termasuk di suku Baduy yang ada di Banten. Sejauh ini dukungan apa saja sih, Ustaz, yang sudah pemerintah berikan untuk Ponpes Nuar ini? Ya, artinya pimpinan pesantren dalam hal ini Kiai Haji Padlan Rabbani Garamatan, ya, Garamatan, selalu terus berkomunikasi, ya, dengan berbagai pihak, baik itu di level pemerintahan ataupun di level luar dari pemerintahan, atau bahkan dari donatur baik dari dalam ataupun dari luar negeri, untuk bersama-sama membangun SDM kualitas santri generasi timur Indonesia ini. Kalau dari gedungnya nih, Ustaz, ada berapa gedung sih di sini yang memang dioperasikan dan fungsinya apa saja? Ya, di sini alhamdulillah ada gedung yang sudah permanen dan ada yang belum permanen. Karena kita berada di pesantren ini sekitar tahun 2012, ya. Tempatnya di sini 2012. Bangunan permanen yang ada, ya, bangunan ini, ya, bangunan masjid berlantai 7. Ya, nanti sasarannya untuk lantai pertama untuk perpus, lantai kedua masjid, lantai ketiga kelas-kelas sekolah, ya, dari SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi pada akhirnya nanti. Di samping bangunan yang ada di sini ada juga bangunan asrama ikhwan, ya, ada asrama akhwat,
2 lantai, masing-masing 2 lantai. Insya Allah kedepannya akan ditingkatkan lagi jadi 5 lantai. Asrama ikhwan 5 lantai, asrama akhwat 5 lantai. Dan juga ada bangunan tempat makannya santri. Ya, ada 2 lantai di situ. Ada ikhwan dan ada akhwat, itu dipisah. Kemudian ada bangunan homestay namanya. Homestay itu adalah bangunan untuk para dewan guru yang mengajar di sini, termasuk bangunan untuk para tamu, ya, tamu dari dalam ataupun dari luar negeri. Itu yang masih kita yang sudah ada, ya, bangunan yang sudah permanen. Di samping ada bangunan aula yang ada di depan, termasuk asrama mahasiswa. Kalau dari sistem makan itu kayak dapur atau apa, seperti apa sih kalau di sini, Ustaz? Maksudnya? Mereka itu makan sendiri atau kan ada yang diambilin, ada yang memang bareng-bareng? Iya, alhamdulillah kita sudah ada tugas yang dibebankan kepada karyawan itu dalam hal dapur, ya. Nah, ini tim dapur ini yang menyiapkan makanan santri, ya, baik sarapan, siang ataupun makan malam. Dan nanti sudah dipetakan, artinya apa? Santri itu sudah duduk di tempatnya masing-masing. Mereka tinggal ambil makanannya, ya, taruh di tempatnya sesuai dengan jumlah santri yang ada. Ini juga dibantu dengan santri-santri pengabdian untuk mengkoordinir itu. Kalau untuk mau masuk ke pesantren luar ini, Ustaz, mungkin di luar sana ada yang mau bergabung, itu syaratnya apa aja sih, Ustaz? Syaratnya adalah syarat umum, karena memang tujuan adalah mencetak generasi Qur'ani dan juga mencetak para kadar, ya, dai dan da'iyah, ya. Syarat utamanya adalah satu, punya komitmen yang kuat untuk belajar. Ketika ada komitmen yang kuat untuk belajar, mereka ada MOU dengan pesantren. Syaratnya apa saja dan harus dilakukan dengan baik, ya. Artinya selama di pesantren, contohnya dia harus menyelesaikan target-target hafalan, target-target pembelajaran yang lain, kemudian target-target sholat berjamaah, kemudian target-target bahasa Arab. Itu masuk dalam satu MOU dengan calon santri ke orang tuanya. Kalau mereka deal, insya Allah kita akan terima, ya, di pesantren ini.